Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Di sini saya sekarang nggak sendiri lagi ya teman-teman. Sebelumnya saya udah ngebahas 30-an prodi yang di Polban, semua prodi di 3D4 bareng teman-teman saya seangkatan, beda angkatan, adik angkatan, ngobrol-ngobrol santai, ngenalin Polban. Nah sekarang nih ya, saya ditemenin nih nggak sendiri karena narasumber saya hari ini itu sangat spesial gitu. Jadi nggak kayaknya kurang elok kalau sendiri ya Bang Faris. Ada Bang Faris Ya. nih, ada Oke, halo Mas narasumber. dan teman-teman semua. Iya, halo. Ini host yang lain ya teman-teman. Jadi memang saya sama Bang Faris ini udah sering komunikasi ya dari zaman di kampus dulu di BEM bareng, terus di luar BEM bareng sampai sekarang alhamdulillah. Jadi ya udah enak lah nih kalau kita nanti ngobrolin masalah Polban ya karena ya entahlah ya Bang, mungkin panggilan hati kita jadi masih pengen ngobrolin Polban terus ya Bang ya. Ya, mungkin ini apa ya bentuk usaha kita juga untuk mengenalkan alma mater kita ya, kayak Ya, gitu. betul itu dia. Tentunya ya kita di sebagai alumni gitu kan banyak lah hal yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya ini gitu, Mbak. Gitu Oke, sih. itu Semoga dia. ya bisa bermanfaat gitu untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa dan juga calon mahasiswa ke depan. Amin, amin ya robbal alamin itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita mau bahas tentang Polban ya. Polban secara keseluruhan kayak passing grade-nya misalkan, terus akreditasinya gimana, terus suasana Polban bagaimana. Tapi bukan sudut pandang mahasiswa lagi atau alumni lagi. Tadi langsung dari sudut pandang manajemen Polban atau dosen Polban ya. Biar teman-teman nih punya referensinya nambah lagi gitu kan. Soalnya kan konten-konten di YouTube ya yang saya lihat itu rata-rata mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni Polban lagi yang memang peduli yang buat. Nah, belum ada nih ya sama dosen gitu. Apa mix antara mahasiswa sama dosen. Jadi saya sama Bang Faris kepikiran kayaknya kita perlu buat juga deh pembeda. Biar referensi teman-teman SMA khususnya ya umumnya itu bisa makin banyak lah dan makin yakin masuk Polban ya. Nggak salah jurusan atau kalau kata alumni-alumni atau mahasiswa-mahasiswa ada beberapa yang bilang ya karena nggak ada pilihan lain gitu di akhir ya jangan sampai kayak gitulah ya jadi emang bener-bener pure pengen masuk Polban gitu ya kayak saya dulu kan kayaknya pilihan akhir gitu kan. Oke kalau begitu langsung aja ya Bang kita panggil ya narasumber kita hari ini ya teman-teman ini ada Pak Windy ya dari UPT SMB Politeknik Negeri Bandung. Assalamualaikum Pak Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Teman-teman. mantap ini. Iya. Background-nya ini sedikit menggambarkan apa yang akan kita bahas sebenarnya hari ini, Bang. Betul sekali. Alhamdulillah, Betul alhamdulillah. sekali ya. Pak Windy, kabar gimana Pak Windy sehat? Alhamdulillah baik ya, sehat dan sebagainya. Cuma sedikit koreksi tadi ya, saya bukan dari unit SME, tapi saya saat ini diamanati untuk jadi ketua umum seleksi mahasiswa baru. Jadi di kepanitiaan ya. Jadi saya ada di kepanitiaan. Itu sedikit koreksi saja. Oke, siap Silakan, Pak. Terima silakan. kasih. Ya alhamdulillah ya, kita bisa ketemu pagi ini. Iya, gitu ya. Walaupun sebenarnya ya kalau saya pribadi dulu belum pernah mungkin pernah ya tatap wajah dengan Pak Windy sekali dua kali lewat LH atau apa. Tapi memang komunikasi kayaknya baru sekarang ya Pak ya. Ya. Itu dia. Bang Faris juga mungkin demikian. Ya itu tuh saking banyak mahasiswa dan juga saking banyak dosen juga sih sebenarnya. Ya, dia, jangankan dari jurusan lain, jurusan sendiri pun kadang-kadang kita juga suka lupa kok. Bener Pak. Sering ingat wajah daripada ingat nama. Nah itu dia. Iya. Jadi Pak Windy juga ini teman-teman ini dosen dari refrigerasi ya Pak ya? Ya jurusan refrigerasi dan tata udara. Jadi teman-teman nanti yang mau masuk jurusan refri ya itu nanti insya Allah ketemu Pak Windy nanti ya Pak. Siap. Oke baik Pak. Pak gimana Pak? Sekarang kan corona nih Pak. Polban masih online ya berarti Pak. Terus situasi Polban terkini gimana nih Pak? Ya Polban ini memang semenjak Maret lah ya. Sebenarnya kita mulai berhenti untuk tidak kuliah secara offline gitu ya. Itu sejak tahun lalu ya. Jadi sampai sekarang belum ada lagi keputusan kita untuk melakukan kuliah offline lagi. Jadi memang segala sesuatunya dilakukan secara daring dan karenanya sekarang mungkin e-learning ya electronic learning melalui UPT di komputer di Polban itu sekarang sudah mulai lebih banyak orang menggunakan
Kalau dulu kan hanya pilihan. Sekarang sudah mulai banyak menggunakan dan hampir semua dosen sekarang menggunakan atau melaksanakan kuliah secara daring. Ya. Jadi ya itu problem kita semua ini. Iya betul ya Pak. Walaupun Pak Mas Menteri ya, Mas Menteri Ya, sudah Mas menginstruksikan tahun semester depan kita bisa offline, ini juga kita masih kaji ulang. Ya, masih kaji ulang. Apakah memang betul diperlukan? Karena persoalannya kan bukan hanya di tempat kuliah, tapi ketika mereka pulang, mahasiswa pulang ke kos-kosannya dan sebagainya, itu juga harus kita pertimbangkan. Mereka berinteraksi, apakah protokol kesehatannya dijalankan di tempat kos-kosan dan sebagainya, itu kan juga harus kita pertimbangkan. Sehingga ya kalau di kampus bisa terkendali, di luar kampus itu jadi pertanyaan. Ya kira-kira gitulah. Oke, gambarannya ya tentang gambarannya memang serba sulit ini ya. Iya. Membuat orang jadi sulit. Nah ya Pak, sebelum kita nanti akan dengar penjelasan dari Pak Windy Pak terkait seleksi masuk Polban, mungkin secara umum Pak, secara garis besar di tahun ini dan mungkin juga di tahun lalu ya Pak dengan situasi corona sendiri gitu, apakah ada pengaruh nih Pak terhadap peminat Polban yang mau masuk Polban sendiri Pak, secara umum aja Pak? Ya, nanti bisa terlihat di data ya. Saya coba tampilkan nanti di dalam presentasi saya ada data-data dan memang ada kecenderungan memang turun ya gara-gara corona ini ya. Bisa jadi memang karena coronanya atau memang bisa jadi juga karena proses seleksinya. Jadi proses seleksi ini di Polban ini juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi begitu ya. Jadi kalau misalkan Anda dulu mengikuti ujian, katakanlah misalkan melalui tes gitu ya, sehari sekian puluh ribu orang bersama-sama tertulis begitu ya, mungkin masih ingat gitu ya. Nah, nanti pola itu, karena kita tidak mungkin dengan adanya pandemi tahun lalu itu kita sudah ubah proses seleksi ini. Ya, jadi ya dengan paradigma baru begini, di satu sisi kan membuat orang jadi berpikir begitu ya, berpikir banyak gitu ya. Melakukan inovasi supaya seleksi atau kegiatan tetap berlangsung, tapi protokol kesehatan dan sebagainya juga bisa terjaga dengan baik. Ya ada perubahan. Baik, sepertinya langsung saja Pak dipresentasikan Pak. Jadi biar kami dan teman-teman SMA, SMK sederajat nih bisa punya gambaran nih. Polban itu seperti apa peminatnya, lalu data-data lain yang mungkin sudah Bapak siapkan Pak. Silakan Pak. Baik. Ya, saya mohon izin untuk share screen. Oh iya, sebentar sudah ada izin. Diizinkan jadi saya coba share. Oh iya, Jadi, sudah. Kira-kira konten kita itu adalah dimulai dari pengenalan ya mengenai Politeknik Negeri Bandung. Jadi saya spesifik karena ini adalah saya saat ini sebagai Ketua Umum Panitia Seleksi Mahasiswa Baru ya saya bercerita tentang ini. Tapi walaupun demikian saya coba memberikan gambaran Politeknik ini seperti apa gitu ya. Jadi saya mulai dengan sekilas tentang Politeknik Negeri Bandung. Jadi status Politeknik Negeri Bandung itu terakreditasi secara institusi itu adalah masuk ke dalam akreditasi institusi A ya. Jadi termasuk paling tinggi begitu ya, paling tinggi gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita tertinggi. Kemudian juga kalau sejarah singkatnya, jadi pada tahun 79 itu ada SK dari Dirjen Dikti kalau tidak salah, kemudian Kemendikbud ya waktu itu keluar bahwa kita mendirikan Politeknik di bawah ITB. Jadi pada saat itu masih di bawah ITB, jadi di bawah binaan ITB, waktu itu masuk di dalam salah satu fakultas namanya Fakultas Non-Gelar Teknik FNGT. Nah, kemudian pada tahun 1997 semua politeknik yang ada di Indonesia waktu itu masih ada 5 itu berpisah atau dari induknya ya. Jadi seperti Polban ini berpisah dari ITB untuk kemudian berdiri sendiri dengan nama Politeknik Negeri Bandung. Nah, ini adalah perjalanannya kira-kira prodi yang ada. Pada awalnya hanya ada 4 prodi, kemudian pada tahun 86 tambah menjadi 37 prodi, kemudian 2014 jadi 40 prodi dan sebagainya, termasuk D2 dan D3. Dan yang terakhir pada saat ini karena D2 dan ditiadakan, maka sekarang tinggal 38 prodi saja ya.
Ini sertifikatnya adalah bahwa kita terakreditasi di A begitu ya untuk ban PT. Ini ada 18 prodi D3. Nah, untuk akreditasi saya kira bisa dilihat di www.polban.ac.id tentang Polban akreditasi PT dan prodi. Jadi semuanya lengkap di situ. Semua prodi ada sertifikatnya dan sebagainya, bisa dilihat satu persatu. Untuk D3 ada 18 prodi, kemudian untuk D4 yang kita sebut sebagai sarjana terapan itu juga ada 18 prodi gitu ya. Kemudian ini ada yang 10 terbaik di kita, termasuk ada di akreditasi internasional ASIK ya. Jadi ada 10 prodi yang sudah masuk di akreditasi internasional gitu ya. Dan ini kalau kita bicara klaster, nah ini Polban ini ada di urutan kedua. Ya sementara ini di urutan kedua. Ya kita berharap dari semua aspek penilaian kita bisa masuk suatu saat di di klaster di nomor 1 lah gitu ya. Terdepan gitu, terunggul. Amin. Nah, mudah-mudahan saja ini harus dari usaha kita semua. Amin, betul Pak, betul. Dosen, tendik, mahasiswa, dan termasuk juga alumni gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria yang juga di situ pentingnya alumni untuk membantu. Salah satunya adalah dalam program tracing study, ya. Study tracer itu penting bagi institusi gitu ya. Misalkan bagaimana profil lulusan atau alumni kita di luar setelah mereka lulus dari Polban. Ini kira-kira perkembangan mahasiswa aktif gitu ya. Dari tahun ke tahun, dari 2014 sampai dengan tahun 2021 gitu ya. Jadi saya datanya hanya ini yang punya. Sebelumnya saya nggak punya data. Tentu saja ini kan setelah prodinya banyak gitu ya. Iya. Nah, ini profil mahasiswa kita, jumlah atau mahasiswa aktif kita. Kemudian kita masuk ke dalam proses seleksi mahasiswa baru di Politeknik Negeri Bandung. Ya, jadi kalau lihat dari tahun ke tahun, pendaftar kita cukup meningkat gitu ya. Jadi tahun 2014 itu sekitar 28.000 total. Ini ada beberapa proses seleksi. Jadi seleksi pada saat itu hanya ada 2 waktu itu, yaitu seleksi melalui PMDK dan juga ya ada 2. Nah ini totalnya pendaftar. Ya, total pendaftarnya adalah 28.000. Kemudian pada tahun 2019 itu ada lonjakan karena kita melakukan 3 kali seleksi. Yang pertama adalah PMDK, kemudian UMPN, kemudian juga Mandiri. Jadi ada 3 kali seleksi untuk 2019. Sehingga kelihatan sekali itu ada lonjakan dari 2018 ke 2019 ya. Dan kembali lagi turun di tahun 2020 kemarin. Dengan kondisi pandemi itu memang terlihat bahwa di sini pendaftar berkurang, dan ini juga salah satunya diakibatkan bukan hanya karena pandemi saja saya kira, tapi juga mungkin karena proses seleksinya. Jadi kita proses seleksinya melakukan 2 tahap gitu ya. Tahap portofolio dan juga tahap berikutnya lagi adalah tes. Nanti saya coba jelaskan pada saat menjelaskan mengenai proses seleksi tahun 2021. Nah, untuk 3 tahun terakhir ini kira-kira jumlah pendaftar gitu ya. Jadi tahun 2019, tahun 2020 tadi kira-kira totalnya berapa gitu ya. Jadi totalnya ada 3 seleksi PMDK, UMPN tahun 2019. Kemudian ada juga Mandiri. Nah, kemudian ada seleksi di tahun 2020 namanya ganti, tapi ini hanya kemasannya saja yang berganti. Pada dasarnya isinya prosesnya sama, yaitu PMDK atau jalur prestasi, itu namanya SNMPN, D3 dan D4 sama. Kemudian untuk ujian bersamanya itu ada UMPN, tahun 2020 berganti nama menjadi SBMPN. Dan tahun ujian mandirinya ya SBM Mandiri itu tahun 2020. Total kira-kira pendaftar itu adalah 43.000 untuk 2019 dan 2020 itu kurang lebih sekitar 32.000. Ini sebagai gambaran saja, untuk tahun 2021 kita baru melaksanakan ujian atau seleksi melalui peminatan dan prestasi, yaitu kurang lebih sekitar 11.000 untuk SNMPN,
itu khusus D3. Sementara untuk yang SNMPTN itu untuk D4 ya 1.900 lah. Ya. Jadi untuk yang SBMPN dan yang lainnya kita masih belum melakukan, jadi masih sedang dalam proses. Jadi saya tidak bisa menampilkan data lebih baik lagi. Baik, ini adalah kira-kira untuk yang 2020 saja saya sampaikan mengenai data-data. Jadi untuk SNMPN, SBMPN dan juga SMB Mandiri itu kira-kira seperti apa sih komposisi peminat kita dari SMK maupun dari SMA begitu ya. Jadi nampaknya memang SMA masih mendominasi begitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah asal kota. Ini banyak sekali sebenarnya, bisa sampai ratusan kota kita yang asal pendaftar ke Polban ini. Tetapi saya coba ambil 10 kota terbanyak saja, bahwa di sini ada Kota Bandung jelas paling banyak begitu ya. Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut itu juga termasuk 3 yang terbanyak, dan Cimahi begitu ya. Kemudian ini hampir di semua jalur ya, di jalur SNMPN, SBMPN maupun yang mandiri gitu ya. Jadi nampaknya memang berkisar ya di sekitar Bandung begitu ya, Cimahi, Garut begitu ya. Itu ya kira-kira. Kemudian yang berikutnya lagi adalah asal SLTA. Jadi sekolah sekarang. Kalau tadi kan kota, kalau sekarang sekolah. Ternyata memang beberapa sekolah yang terdekat, terutama misalkan SMAN 3 Cimahi, SMKN 1 Cimahi itu termasuk yang cukup banyak gitu ya untuk di SBMPN. Kalau di SNMPN itu Garut gitu ya. Kemudian untuk yang mandiri ya Cimahi juga yang paling banyak. Jadi ini menunjukkan dinamika. Ya setiap proses seleksi ternyata juga masing-masing asal sekolah yang terbanyaknya juga berubah-ubah gitu ya. Nah, ini dari sisi gender kelihatannya sih hampir 50-50 ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi mahasiswi dan mahasiswa itu kira-kira pendaftarnya ya seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan proses seleksi di tahun 2021? Ini agak detail karena ini berhubungan dengan mudah-mudahan ya bermanfaat untuk mahasiswa ya peserta SMA yang akan daftar gitu ya. Jadi untuk seleksi mahasiswa baru di 2021 ini kita bersama-sama atau bekerja sama dengan LTMPT. Jadi untuk D4 itu mereka bersaing tidak hanya antar politeknik saja, tetapi hampir seluruh Indonesia mengikuti pola seleksi yang ada di seluruh Indonesia, di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nah, ini ada 2, SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian yang melalui forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia, itu khususnya untuk yang D3, karena D3 juga harus dilakukan proses seleksi, kita lakukan dengan pola SNMPN dan SBMPN. Ya, jadi pola seleksi ini masih tetap dilakukan, dan yang terakhir adalah mandiri gitu ya. Nah, kira-kira deh kalau adik-adik mahasiswa nanti atau calon peserta SLA ini mau daftar ke Polban, ya pilih D4, berarti dia pilihnya SNMPN, dan ini sudah berlangsung. Dari pendaftarnya itu ada 4.500, ada pilihan 1 dan pilihan 2 gitu ya. Yang diterima hanya 200. Jadi kalau kita lihat keketatan dari proses seleksi ini ya lumayan begitu ya, rata-rata kalau dibagi 200 itu kan sekitar 20-an lah ya, 22 orang, 1 banding 22 orang yang diterima gitu ya. Kemudian ternyata setelah lolos verifikasi ada 196 orang, yang daftar ulang itu ternyata 194. Yang biasanya yang mereka mengundurkan diri ini sudah diterima di tempat lain atau karena hal-hal lain ya. Jadi ada 2 orang yang kemudian tidak daftar ulang. Kemudian yang untuk D4 yang akan datang itu kita akan lakukan berdasarkan UTBK. UTBK sudah selesai dilakukan pada 12 sampai dengan 8 April lalu, kemudian 26 sampai dengan 2 Mei lalu, dan pengumumannya nanti, ini tanggal 14 Juni akan diumumkan bahwa siapa saja yang akan diterima di Politeknik
daftar ulangnya juga akan dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Juni. Nah, kemudian untuk yang D3-nya, kalau memilih D3, maka tadi ada SNMPN. Dari SNMPN ini kita yang daftar ada 26.000 sebetulnya yang daftar sampai saat ini gitu ya, 26.000, baik pilihan 1, 2, dan 3. Sementara peserta yang diterima itu hanya 285. Ya, bisa dihitung sendirilah kurang lebih berapa di perbandingannya gitu ya. Dan peserta daftar ulang itu ternyata dari 285 yang diterima itu hanya 226 yang daftar ulang. Salah satu alasannya adalah ternyata mereka sudah diterima di SNMPTN. Jadi ada perbedaan di sini. Ada yang SNMPTN dan ada SNMPN. Itu ternyata tidak database-nya tidak bisa dilakukan bersamaan. Sehingga ada yang diterima daftar di D3, daftar di D4, dan ternyata sudah diterima di D4. Dan ini cukup banyak gitu ya. Kenapa yang daftar ulang juga di SNMPN ini sedikit. Jalur yang keempat itu adalah SBMPN. Itu kita sedang lakukan. Ini rencananya pendaftaran, ini ada kesalahan, ada rencana semula jadwalnya adalah 10 Mei sampai dengan 10 Juni. Jadi kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 4 hari ya. Tetapi kemarin kita ngobrol-ngobrol, kelihatannya harus diperpanjang ini karena mengingat tadi ya seleksi yang ada di SBMPTN itu sampai dengan 14 Juni pengumumannya, maka kita coba perpanjang ini untuk sampai dengan tanggal 16. Jadi nanti akan ada ya, untuk proses selanjutnya sama. Kalau seandainya 4 seleksi ini juga masih belum bisa didapat atau diperoleh, jadi mereka belum bisa masuk ke Polban, kita masih menyediakan 1 seleksi lagi, yaitu seleksi mahasiswa baru mandiri. Ya, jadi ini yang terakhir yang akan kita lakukan. Kalau kita bicara kuota, berapa jumlah mahasiswa yang akan diterima di Politeknik Negeri Bandung? Jadi kalau untuk yang melalui jalur LTMPT itu ada 194 sudah diterima tadi ya melalui SNMPTN. Kemudian melalui juga jalur bersama Politeknik Negeri lain untuk D3 itu sudah diterima 226 orang. Artinya untuk yang SBMPTN kita akan menerima kurang lebih sekitar 374 mahasiswa ya, 374 mahasiswa untuk D4, dan untuk yang D3-nya itu kurang lebih sekitar 576 orang ya. Jadi untuk yang D3. Nah, sisanya nanti ada yang 30% lagi kurang lebih itu adalah sekitar 568. 568 itu D3-nya 336, kemudian D4-nya 232 orang. Dan ini nanti akan bertambah dengan peserta yang tidak daftar ulang di SBMPTN maupun di SBMPN. Jadi ini kuota bisa bertambah, tidak lagi 568 ya. Nah, kemudian ini kira-kira jadwal ya, jadwal yang tadi yang yang disampaikan lebih detailnya kira-kira seperti ini. Ya ini saya kira hanya informasi saja bahwa kita akan melaksanakan internal, ada beberapa kegiatan internal, tapi yang pentingnya adalah sebenarnya di pendaftaran 10 Mei sampai dengan 11 Juni, kemudian mereka harus mengumpulkan berkas, jadi berkas ini akan dilakukan proses verifikasi, oleh karena itu peserta ini harus mengumpulkan berkas ya. Jadi berkas ini digunakan sebagai data bahwa ini benar apa enggak nih siswanya. Jadi ya salah satunya kita verifikasi dari rapot dan sebagainya. Kemudian ada pengisian data induk, pengumuman tanggal 19 Juni. 19 Juni itu kita akan umumkan peserta siapa saja yang akan diterima untuk lolos tahap 2. Jadi ini dua kali seleksi ya, proses seleksi. Nanti mungkin saya detail di belakang saja. Baik. Jadi ini proses seleksinya untuk yang SBMPN tahap 1 seleksi portofolio berdasarkan rapot semester 1 atau semester 5 dan sampai dengan semester 5, atau semester 1 sampai dengan semester 3 untuk kelas akselerasi. Kemudian kalau mereka sudah lulus diumumkan tanggal 19 tadi,
Nah, mereka yang 19 harus mengikuti yang namanya tes kemampuan akademik dasar. Tes kemampuan akademik dasar ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah tes kemampuan akademiknya sendiri, yaitu mengenai mata uji matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian juga tes potensi akademik, TPA-nya, ya, TPA-nya. Nah, ini yang perlu difahami oleh adik-adik calon mahasiswa Polban bahwa prosesnya seperti ini sehingga mereka cukup mempersiapkan apa saja, gitu ya. Karena ada tadi proses seleksi portofolio, maka tadi raport itu harus dikumpulkan, berkas itu. Nah, ada beberapa ketentuan bahwa di sini ada boleh gitu ya memilih 2 prodi atau 1 prodi gitu ya, silakan saja, tetapi maksimum hanya boleh 2 prodi, baik dari rekayasa, masing-masing di rekayasa atau masing-masing di non rekayasa. Atau boleh juga campuran, 1 di rekayasa, 1 di non rekayasa, dengan catatan bahwa untuk yang jurusan IPA ini bila diizinkan atau bila diperbolehkan oleh jurusan atau prodi non rekayasanya. Sementara ini untuk lulusan IPS hanya boleh memilih prodi di kelompok non rekayasa saja. Jadi untuk kelompok rekayasa tidak bisa atau saat ini tidak dapat menerima peserta dari jurusan IPS waktu di SLTA. Ini proses yang tadi gitu ya. Jadi yang penting bahwa di sini ada tanggal 19 Juni pengumuman seleksi, kemudian 21 Juni sampai dengan 28 Juni itu ada ujian TKAD atau berbasis komputer, kemudian juga nanti ada pengumpulan berkas yang penting, kemudian ada pengumuman diterima lolos seleksi itu tanggal 29, kemudian pengisian data induk untuk yang SBMPN ini kira-kira tanggal 30 sampai dengan 2 Juni dan daftar ulangnya 3 Juli sampai dengan 8 Juli. Dan perlu informasi juga di sini kita masih menerima peserta atau siswa SLTA yang mengikuti KIPK. KIPK itu adalah Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Jadi ini semacam beasiswanya dari pemerintah. Ya, jadi ini kita diizinkan untuk menerima ini. Nah, yang terakhir kita bicara mengenai mandiri. Jadi seleksi mahasiswa buruh mandiri ini pelaksanaannya kira-kira di bulan Juli dan Agustus. Kemudian prosesnya ada 2 tahap, ya mirip dengan tadi yang yang SBMPN, yaitu tahap seleksi portofolio, kemudian tahap yang kedua adalah seleksi tes kemampuan akademik dasar. Tes kemampuan akademik dasar ini kenapa kita lakukan ya seperti hanya di SBMPN ini. Jadi ini untuk mereduksi akibat dari COVID tadi ya. Jadi kita tidak mungkin melaksanakan ujian bersama-sama sekian puluh ribu orang ya seperti yang data tadi kita ada sampai puluhan ribu untuk tes ini. Tapi dengan COVID ini ya kita siasati, yang pertama kita seleksi berdasarkan raport. Kemudian berikutnya lagi kita seleksi secara terbatas jumlah pesertanya melalui tes kemampuan akademik dasar. Jadi dengan demikian kira-kira akan diterima kuotanya 568 dengan sisa kuota yang tidak dipenuhi di seleksi sebelumnya. Dan ini adalah beberapa hal yang info lanjut mengenai Polban. Ya silakan mengunjungi www.polban ACID atau untuk khususnya untuk SMB ya silakan masuk di SMB Polban ACID ya, atau barangkali di YouTube-nya namanya Polban Official, atau di FB Polban Official juga, kemudian di IG juga ada Politeknik Negeri Bandung. Saya kira informasi ini cukup banyak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipilih-pilih mana yang diperlukan. Yang jelas berdasarkan daftar data yang tadi, tingkat keketatan di Polban ini cukup tinggi, jadi mahasiswa memang mudah-mudahan yang terbaik yang diterima di Polban ini ya, walaupun tadi alasannya ada karena terpaksa dan sebagainya ya, apapun itu, tapi yang jelas bahwa seleksi kita cukup ketat, jadi jangan khawatir, mudah-mudahan Polban selalu dapat yang terbaik. Saya kira itu saja, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan lagi ke Kang Bahana gitu ya bilangnya. Ya boleh Pak. Baik, silakan. Saya stop sharing saja ya.
Ya, siap Pak. Terima Makasih. kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Benar-benar ini ya Bang ya, Bang Faris benar-benar detail banget, komprehensif banget nih ya. Sampai kayaknya yang Bahana mau tanyain itu tadi, wah mau nanya ini ya, wah udah dijawab lagi. Mau nanya ini ya, wah udah dijawab lagi. Sampai bingung, paling tanggapan aja. Kok tanggapan Bahana sih memang, ya ini udah sangat detail, jadi benar-benar menggambarkan teman-teman SMA, SMK sederajat, khususnya yang tahun 2021 ya, biar nggak salah langkah lah lebih tepatnya ya, buat nanti milih jurusan atau pilih Polban. Nah, Bang Faris gimana nih Bang Faris? Ya benar sekali, ini sangat sangat detail ya sesuai dengan yang diharapkan. Saya sedikit tanggapan sih Pak, menarik sih tadi melihat asal geografi ya Pak ya, di mana dari 10 kabupaten kota terbesar kita memang mahasiswa Polban itu rata-rata dari daerah Jawa Barat. Tapi kalau secara spesifik tadi saya lihatnya Bandung Raya dan juga Garut Pak. Makanya mungkin kalau di kampus tuh organisasi daerah yang terbesar itu emang ini Pak, orang-orang Garut Pak, namanya Pak Manggar Pak. Sampai dulu tuh ada bercandaan gini Pak, ini mah Politeknik Garut gitu katanya. Saya sampai, oh iya bener juga sih, banyak banget gitu ya. Termasuk juga Cimahi ternyata banyak juga ya Pak ya. Makanya mungkin di kelas saya banyak banget orang-orang Cimahi itu. Jadi kalau yang ngekos justru jadi sedikit gitu, hampir mungkin cuma setengahnya aja gitu, karena setengahnya lagi orang Cimahi atau mungkin orang Bandung sih Pak. Itu sangat menarik. Lalu terkait ini Pak, terkait tingkat ketetatan mungkin ya, tingkat berapa sih kesempatan seorang calon mahasiswa itu. Tadi saya coba sempat ngitung lagi, ternyata tinggi banget. SNPTN tahun ini itu yang berkesempatan cuma satu dari 20 orang. Berarti sekitar 5% loh, ketat juga ya, satu ruangan ber-20, misalnya tes, ternyata saya doang gitu yang lolos, bangga juga gitu. Apalagi tadi yang SNPN, ternyata 1 dari 100 orang yang lolos. Wah ini tinggi banget sih kayak gitu ya. Jadi memang bisa dibilang ya bergengsi sebetulnya gitu, sangat bergengsi gitu untuk bisa ikut seleksi di Polban itu. Itu Pak. Ya, memang ya keketatan kita cukup tinggi ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah pendaftar, itu jumlah pendaftarnya dengan catatan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 dijumlahkan begitu ya. Jadi dan kalau kita melihat, kalau saya bicara ini sebagai pengamat di prodi gitu ya. Saat ini yang tertinggi itu adalah jurusan informatika dan juga administrasi bisnis. Itu 2 prodi yang dari sisi, kalau tadi yang dihitung kan rata-rata sepolban gitu. Tapi kalau dilihat lebih spesifik lagi, itu ternyata informatika dan administrasi bisnis itu saat ini paling banyak peminat. Ya, jadi mungkin lebih dari 1:20, jauh lebih besar dari itu. Dan ini menunjukkan bahwa memang tren kita ke depan itu pendidikan kita seperti apa ya sudah terlihat di situ. Iya, betul. Di IT memang nanti akan sangat berpengaruh. Juga bagaimana kita mengelola sebuah bisnis itu juga penting. Iya, betul banget. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan saja jurusan-jurusan yang lain bisa lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan yang tadi saya sedikit komentar juga ya mengenai yang kota gitu ya. Nah, iya Pak. Ya mau nggak mau memang dari sisi kita kota ini ya jangan-jangan alumni kita itu kurang promosi di sekolahnya sebelumnya. Jadi yang gencar promosi itu justru mahasiswa asal daerah yang tadi. Kalau Bandung itu karena memang dekat gitu ya, oke lah. Tapi kalau yang kota-kota lain, jangan-jangan mereka atau alumni kita ketika ke daerahnya kembali gitu ya, tidak promosi. Oh, Polban tuh gini loh, Polban tuh gitu loh. Jadi ini harapan saya dari alumni-alumni ini juga jadi ajang ajang marketing gitu ya, marketing untuk Polban. Ayolah promosi ke semua asal daerahnya atau asal sekolahnya gitu. Sehingga kita juga bisa mengalahkan dalam tanda petik ya, mengalahkan jumlah terbesar siapa sih gitu ya, atau dari kota mana. Ya. Ini menarik ya, tolong nanti disampaikan ke teman-teman gitu ya. Iya betul Pak, amin. Jadi ini kan motivasi konten ini kan biar itu juga Pak, gitu kan, biar bisa makin menyebarkan lah gitu, Polban tuh makin ya kalau bahasa saya makin mendunia lah, biar makin banyak yang tahu. Terus nggak cuma Jawa Barat aja gitu kan. Saya kan dari Cirebon Pak, Cirebon tuh tapi masih Jawa Barat juga gitu, tapi masih sedikit juga Cirebon tuh masih sedikit. Jadi
Saya juga PR berarti Pak. Tadi Bapak PR ke saya juga berarti Pak ya. PR ke saya juga gitu buat mengenalkan Polban lebih banyak lagi ke teman-teman Cirebon. Oke sih. Ini kalau bahasanya sih sudah detail banget ya Bang. Jadi memang sudah detail. Nanti teman-teman tinggal saring lagi gitu kan yang memang diperlukan, kaji lagi gitu, dan tentu konten ini disebarkan lagi ya ke teman-teman lain biar nanti teman-teman yang lain tuh benar-benar dapat informasinya padat gitu. Jadi ya tadi nggak salah ambil langkah. Gitu. Oke. Nah, jadi Bang Faris ada lagi Bang sebelum nanti closing statement lah sedikit dari Pak Widi. Iya, Pak mungkin mau sedikit bertanya Pak. Tadi jadi sering ada pertanyaan yang masuk itu dari teman-teman kita yang dari SMK Pak. Nah, berarti kan ke depan itu yang masih berjalan itu ada seleksi SMBM dan juga SBMPN dan juga SMBM Pak. Nah, untuk teman-teman SMK sendiri ini apakah bisa ikut? Lalu kalau bisa ikut tadi berapa pilihan prodinya Pak gitu? Atau ketentuannya seperti apa Pak? Ya, jadi dari teman-teman SMK atau dari peserta SMK tentu saja boleh ikut atau mengikuti seleksi di kita. Baik SBMPN, kalau SBMPTN saya kira sudah tertutup ya, karena UTBK sudah dilaksanakan. Ini saat ini adalah SBMPN, itu kita upaya bisa tutup sekitar tanggal 16-an gitu ya. Nah, yang terakhir juga adalah yang mandiri. Jadi yang mandiri kita masih bisa lakukan pendaftaran. Silahkan daftar ke semua yang diizinkan. Karena di SMAK juga sama. Jadi prodi-prodi ini juga ada persyaratan. Misalkan saja beginilah ya, contohnya. Dari prodi ke SMK ke pariwisataan itu boleh jadi tidak bisa memilih teknik kimia. Udah jelas, udah pasti itu. Ya, jadi SMK-nya juga harus sesuai. SMK mana yang diperbolehkan oleh masing-masing prodi. Dan itu semua informasi ada di websitenya gitu ya, ada di situ. Misalkan prodi A, dari sekolah mana saja yang bisa diterima di situ. Jadi jangan khawatir kalau masalah SMK boleh secara umum ya, tapi khususnya masing-masing prodi tentu saja punya persyaratan. Kemudian sedikit lagi ada yang lupa saya mengenai passing grade. Tadi rasanya ada yang minggung mengenai passing grade gitu ya. Di Polban itu terus terang saat ini tidak mengenal passing grade, tetapi menggunakan ranking. Jadi misalkan yang daftar ada 1.500 orang, diterima 15 orang misalkan begitu ya. 15 orang, maka ranking 1 sampai dengan ranking 15 ya yang diterima gitu ya. Itu. Jadi tidak pakai passing grade. Ya, passing grade tiap saat, tiap tahun boleh jadi berubah. Bergantung relatif terhadap hasil ujiannya peserta begitu ya. Misalkan kalau yang tadi di ranking ke-15 ini poinnya 700 misalkan gitu ya. Kita pakai skala ribuan. 700 maka ya passing grade-nya di 700 itu berarti gitu. Ya, jadi sebenarnya tidak mengenal passing grade, tapi mengenalnya adalah ranking. Berapa jumlah peserta yang diterima sesuai dengan kuota di masing-masing prodinya. Gitu. Itu tambahan dari saya. Siap. Tadi Pak maaf tadi ada kepotong untuk Bapaknya agak ngelek kayaknya. Tadi untuk informasi SMK itu di smbpolban.ac.id ya Pak ya? Betul, di smb.polban.ac.id. Silakan dilihat informasi di situ. Semua SMK boleh daftar. Ya, jadi bergantung pada prodinya tentu saja nantinya. Ya, jadi tiap prodi ada yang mempersyaratkan SMK tertentu begitu ya yang diizinkan daftar. Ya, pada dasarnya semua semua SMK boleh daftar. Oke, siap. Itu ya tadi teman-teman ya barangkali entah sayanya entah Bapaknya yang tadi kurang jelas tapi diperjelas lagi ya, diperjelas lagi. Siap, terima kasih. Oke, sepertinya cukup gitu ya teman-teman. Nah, paling kami nih Pak, saya Bang Faris dan teman-teman SMA SMK sederajat nih meminta nasihat lah atau misalkan closing statement lah kalau di konten ini ya dari Bapak gitu. Khususnya pesan Pak, pesan untuk teman-teman SMA SMK sederajat yang mau masuk Polban nih Pak. Apa nih Pak yang perlu dipersiapkan selain yang tadi ya informasi tadi? Ya. Karena seleksi kita untuk 2 terakhir ini SBMPN dengan SMBM menggunakan portofolio, maka mau tidak mau ya memang rapot itu menjadi penting. Jadi ketika memilih jurusan, tolong melihat diri sendiri. Posisi adik-adik SLA ini ada di mana nih?
di ranking di kelas seperti apa dan sebagainya. Kemudian cari data mengenai jurusan yang akan dimasuki atau yang diminati oleh adik-adik. Ya, kalau kira-kira kita bisa masuk ya ikutlah daftar di situ. Jadi melihat potensi diri, dua melihat peluang kita di prodi yang akan didatangi atau yang akan kita minati. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa ikhtiar sudah dilakukan, ya tinggal satu, berdoa jangan lupa begitu ya. Itu doa itu penting ya. Sudah ikhtiar nggak pernah doa gitu ya, wah cilaka itu. Tapi doa terus nggak pakai ikhtiar juga nggak bisa gitu. Jadi dua hal ini harus harus selaras gitu. Jadi ikhtiar dengan baik, melihat potensi diri, melihat prodi yang mana yang harus dipilih, bagaimana persaingan di tiap prodi dan sebagainya. Kemudian pilihlah yang terbaik yang bisa dimasuki, dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Itu aja saya kira pesan yang dari saya dari sisi seleksi mahasiswa, dan saya berdoa mudah-mudahan adik-adik peserta bisa diterima di jurusan yang sesuai. Mau di Polban, mau di perguruan tinggi negeri lain, bagi saya nggak jadi masalah. Yang penting bahwa sesuai dan memang passion-nya ada di situ. Itu yang penting, saya kira. Oke, ya teman-teman, itu nasihatnya dari Bapak dosen kita semua ya nanti, dan calon dosen teman-teman kalau terima jadi dosen ya, khususnya Refri tadi ya. Oke. Pak Windy, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya dan juga tadi presentasinya, benar-benar memberikan gambaran ya ke teman-teman semua, khususnya SMA SMK Derajat, dan juga Bang Faris nih nuhun pisan udah nemenin ya di konten ini ya, jadi host ya. Dan untuk teman-teman nih ya SMA SMK Derajat, kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa sebar seluas-luasnya informasi ini biar teman-teman yang lain nih ya tahu Polban, satu, yang kedua ya tahu gitu jalur masuk Polban dan lebih kenal dengan Polban, biar nggak salah jurusan tadi kalau kata Pak Windy. Itu aja dari saya Bang ya. Oke. Dari Pak Windy siap. Tadi saya buka. Terima kasih juga. Ya. Terima kasih dari Pak Windy. Ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.